guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tengkoruk Channel. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan. Jadi guys, kali ini tajuk yang saya react adalah dua negara di ASEAN yang membuat Barat takut bila bersekutu dengan Soviet dan Rusia. Negara mana itu guys? Adakah negara Indonesia? Kita simak video ini sama-sama. Tapi sebelum itu, ini video saya tengok di channel Bagi-Bagi. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, silalah subscribe channelnya. Jadi jangan kita berlama-lama, kita simak apakah peranan Indonesia dan apakah negara yang apabila bergabung dengan Soviet dan Rusia nih, siapa negara itu? Kita tengok video nih. Adakah di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei? Sama-sama kita tengok di manakah letaknya kedudukan negara kita. Jadi guys, yuk kita simak info ini. Jom. Dua negara yang membuat Amerika Serikat takut bila mereka bersekutu dengan Rusia. Salah satunya Indonesia. Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, pada saat ormas-ormas dunia mau ribut, hal pertama yang dilakukan mereka adalah menghimpun sekutu. Karena sekutu yang besar akan membuat laju rantai ekonomi dan militer bisa berjalan dengan baik pada saat bertempur. Karena dalam pertempuran, sumber daya adalah poinnya. Contohnya, seperti ormas NATO yang bisa menghimpun sekutunya untuk mengembargo ekonomi Rusia dan mengirim banyak pasukan dari berbagai anggota di Norwegia dan Skotlandia. Begitu juga dengan Rusia. Walaupun di tengah ancaman embargo ekonomi, Rusia masih bisa bertahan melalui hubungan-hubungan baik dengan negara-negara yang dekat dengannya. Betul. Jadi ini salah satu negara ya, apabila bergabung dengan Rusia, Amerika pasti takut. Jadi antaranya negara Indonesia guys. Dan tidak mustahil ya, sebab kalau di Asia Tenggara nih, kekuatan militer ya, Indonesia adalah ranking yang pertama dan di peringkat dunia nomor ke-15 guys. Bayangkan daripada 139 negara di dunia nih, Indonesia berada ranking ke-15. Dia punya kekuatan militer. Jadi ini salah satu negara yang Amerika membuat Amerika takutlah apabila bergabung. Patutlah kan guys, yang G20 tuh dia tidak mau Rusia hadir untuk pertemuan G20 yang akan diadakan tahun 2022 nih di Bali. Ayo kita simak lagi guys. Misalnya China yang mau dan menerima sumber energi Rusia seperti gas dan minyaknya. Karena China adalah negara pengkonsumsi energi terbesar tanpa adanya sumber daya alam energi dari perut buminya. China menyambut dengan tangan terbuka ekspor gas dan minyak Rusia dengan harga yang lebih murah daripada Uni Emirat Arab pada saat ini. Dan India yang mau menerima minyak goreng dari bunga matahari Rusia yang jelas lebih murah dari harga dunia pada saat ini yang sedang membumbung tinggi akibat stop ekspor dari dua negara yang sedang bertikai ini. Karena sejatinya Rusia dan Ukraina adalah negara penghasil minyak bunga matahari terbesar di dunia setelah gandumnya. Dan inilah salah satu yang masih membuat Rusia bertahan dari embargo Barat. Karena masih banyak negara-negara dari dunia netral yang mau menerima produk mereka walaupun dipelototin oleh ormas NATO. Sahabat Bagi-Bagi, inilah dua negara yang sedang dipantau oleh NATO bila sewaktu-waktu mendukung Rusia dan akan merubah peta peperangan. Yang pertama, India. India adalah negara yang berada di wilayah Asia Selatan yang memiliki luas total 3,28 juta kilometer persegi dan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa, nomor 2 setelah Tiongkok. Data ini diambil pada tahun 2020. Kalau Indonesia 320 juta ya sekarang jiwa. Tentu India bukanlah negara kaleng-kaleng bila dijadikan musuh. Secara kekuatan tempur India meningkat pesat 10 tahun belakangan ini dengan memiliki kapal induk dan kapal selam berkekuatan hulu ledak nuklir.
Hulu ledak Dengan jumlah nuklir. penduduk yang melebihi 1 miliar ini, bayangkan dampak ekonomi dan militer bila bertubrukan dengan negara sahrukan ini. Negara Bahkan Sahrukan, India beberapa tahun belakangan ini berani bersih tegang secara militer dengan China Wow. pasca sengketa di perbatasan daratan tinggi Golan. Berani juga India, Siapa ya? sih di Asia yang berani menantang China sekarang? Cuma India. Wah, bukan Dahulu, kaleng-kaleng ya. India adalah negara netral pasca merdeka dari Inggris. Tetapi sejak melesatnya Tiongkok menjadi negara raksasa, India dibentuk oleh Barat untuk menjadi negara penyeimbang kawasan agar Tiongkok sedikit hati-hati dalam bertindak. Karena kalau bertempur dengan India, cukup akan menguras cadangan militer dan energinya. Maka Barat dapat dengan santainya menyelesaikan China sambil menyanyikan Caya Caya Caya. Dorong punya politik nih guys. Tetapi Licik, kedekatan India dengan Rusia membuat blok Barat pelongo-pelongo sejak Rusia bekerja sama dalam teknologi rudal Brahmos dan pemasok minyak goreng sunflower-nya Rusia. Oh, Kedekatan itu mengagetkan Barat, apalagi pasca abstennya sikap India terhadap konflik Ukraina. Sikap Barat pun langsung simpulnya dan tunjuk langsung India telah membelot. Maka Barat akhirnya membuat isu yang berbeda seperti isu Laut Cina Selatan. oh banyak dorong Konflik buat Laut Cina timbulkan isu, Selatan sengaja dipelihara oleh Barat untuk memposisikan China sebagai bahaya yang harus diwaspadai bersama. Demi membangun opini ini, Barat pun menyiapkan kapal-kapal tempurnya untuk mendukung negara-negara yang berkonflik dengan China di Laut Cina Selatan. Begitu rupanya. Dan karena strategi dengan sandi one ship one enemy ini, banyak negara-negara di Asia, khususnya yang memiliki zona Laut Cina Selatan, mau tidak mau akan bersama NATO. Karena analoginya, mereka memiliki masalah yang sama, yaitu China. Ini adalah teori satu Dijadikan China itu sebagai satu ancaman bagi negara-negara yang terkait dengan Laut China Selatan. Wow, saya baru nampak di sini apa yang berlaku situasi sekarang. Patutlah Indonesia ya, dia punya kedudukan ya. Apabila Pulau Natuna itu sentiasa bukan, rasanya itu adalah satu, ialah isu-isu macam China menceroboh masuk ke Laut China Selatan ya. Jadi itu kalau menurut admin tadi satu isu yang dipelihara untuk menimbulkan satu keadaan yang kurang baiklah kan guys. Wow, gini ya politik dunia guys. Benda-benda gini yang harus kita pelajari. kepentingan. Musuh dari musuhmu adalah kawanmu. Bisa kita lihat Vietnam yang memiliki paham garis kiri seperti China dan Rusia, kini menantang kakak-kakaknya sendiri akibat konflik Laut Cina Selatan. Betul. Sahabat bagi-bagi, bukan hanya India yang ditakuti oleh Barat memihak faksi sebelah dalam kata kutip Rusia dan China. Yang kedua, Indonesia pun sudah ditarget agar hubungan baik ke faksi kiri menjauh. ini pun ditakut ya. Tadi India, sekarang Indonesia. Bayangkan guys. Patutlah kan sekarang ni macam Indonesia ni ditekan agar menghentikan ataupun menghalang Presiden Putin untuk hadir ke G20. Tapi Indonesia dia tidak ambil perkara itu guys. Dia bersifat netral. Yang saya tahu Indonesia bisa untuk menghadapi situasi seumpama ini. Amerika melihat saat Indonesia menolak Selat Melaka menjadi center checkpointnya militer Amerika Serikat, maka dibuatlah Indonesia harus ikut terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Setidaknya akan menjadi isu yang sangat sensitif antara pemimpin Indonesia dan reaksi rakyat Indonesia pada batas kedaulatan, di mana saat itu pemimpin kita yang akrab dengan China akan menjaga sedikit langkahnya karena isu Natuna. Begitu. Tengok hubungan China dengan Indonesia baik saja kan guys. Tapi kalau dari segi media ya, seolah-olah China ni terlalu ganas lah kan. Sedangkan apa yang berlaku kita nampak macam ni. Jadi ini adalah percaturan ya. Percaturan tangan-tangan gaib lah, artinya begitu. Sahabat bagi-bagi, Indonesia juga termasuk negara yang paling ditakuti oleh Barat bila bergabung dengan Rusia dan China. Amerika sangat melihat jelas Indonesia dari sisi politik dan story memiliki hubungan yang baik pada blok anti NATO. Dari era Soekarno yang sangat menentang sistem Barat dan menjadi salah satu dukungan pengaruh Soviet di Asia untuk melawan blok sekutu.
dan menandingi FPDA di kawasan Asia Tenggara walau akhirnya dilemahkan oleh presiden-presiden berikutnya yang mendukung Barat. Betul. Indonesia masih memiliki sejarah yang panjang terhadap Soviet dan juga memiliki luka besar terhadap Barat pasca lepasnya Timor Timur dari pangkuan Indonesia. Disinilah mulainya pelemahan militer kita pasca dilabeli pelanggaran HAM dan embargo senjata. Jadi, kalian paham kan kenapa dalam ngurusin KKB TNI cukup berhati-hati? Bisa saja dalam sehari KKB rata oleh TNI dan alutsista kita. Betul. Tapi, apakah kalian tahu siapa di belakang KKB? Ya, itu lagi. Australia, adiknya Britania Raya dan Amerika. Pasti bila TNI kita hantam Papua, berbondong-bondong embargo jilid 2, 3 dan seterusnya menanti kita. Dan bukan tidak mungkin malah dijadikan isu pisahnya Papua dengan Ibu Pertiwi. Oh, paham sudah guys. Kalian sudah dengarkan. Patutlah yang KKB itu bisa saja ya diratakan oleh militer Indonesia, tapi Indonesia ya, dia punya kepimpinan bagian militer, dia paham situasi. Jangan sampai berlaku yang sesuatu sampai di embargo ya, Indonesia dijadikan sebagai punca untuk mengisukan Indonesia ini mendapat tekanan daripada negara-negara yang mencatur perkara ini. Indonesia selain memiliki story yang kuat, Indonesia juga memiliki rakyat yang kuat. Betul. Rakyat Indonesia sangat dikenal sebagai salah satu rakyat dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Oh, betul. Bila betul, negara sedang berperang, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia juga ikut berperang. Oh, betul. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang mulai kendor rasa nasionalismenya pasca hidup enak dan nyaman. So guys, demikianlah isu yang berkait dengan negara-negara apabila bergabung dengan Rusia ya. Ini yang menjadikan mereka takut ya. Jadi kalau tengok dua negara ni, India dan Indonesia. Jadi kita ambil Indonesia. Kenapa ya? Apabila bergabung dengan Rusia, ini yang menakutkan Amerika, sebab Indonesia ni di samping dia peneutral ya, dia banyak negara-negara sahabat ya, dan Rusia merupakan satu negara di dunia yang paling tinggi, yang paling kuat bom nuklear, dan paling banyak bom nuklear adalah daripada Rusia. Itu kalian kena jelas ya. Dan apabila dia menguasai kekuasaan dari segi nuklear ni, maka negara-negara yang lain ni itu yang slow tu guys, sebab Rusia salah satu negara yang kuat juga. Jadi apabila bergabung dengan Indonesia, pastinya dari sebelah barat, sebelah timur ya, gabungan ini akan menghasilkan kekuatan yang sungguh luar biasa. Jadi guys, inilah sebenarnya yang kita mau tengok ya, situasi yang berlaku sekarang terkait dengan Laut China Selatan, tentang peperangan ya, tentang isu-isu dalaman negara yang sengaja dicetuskan demi untuk mencari poin agar negara tersebut ada can untuk tangan-tangan gaib nih masuk campur. Yang terjadi seperti timur-timur di Papua ya, itu antara perkara-perkara yang seiring dengan inilah rancangan-rancangan tangan gaib nih. Jadi guys, apapun kita doakan semoga negara Indonesia, negara Malaysia juga sentiasa aman, damai dan makmur untuk selama-lamanya. Yang kita harus jaga adalah hubungan kedua negara nih, Malaysia, Indonesia. Kita negara jiran, negara bersahabat. Jadi apapun ini satu kebanggaan bagi negara Indonesia, sebab Rusia itu adalah sahabat karib ya dengan Indonesia. So, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Kalian boleh komen di bawah. Jadi, itu saja untuk kali ini. Salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk kalian semua walau di mana juga Anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.